Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Semoga semangat semua. Pada kesempatan kali ini sudah sampai pada bab sholat fardu 5 waktu, yaitu bab ketiga dari pelajaran fikih. Namun sebelum Bapak menginjak pada materi, sebelumnya Bapak akan sampaikan kompetensi dasarnya, yaitu 1. Menghargai dan menghayati ketentuan sholat 5 waktu, disiplin atau membiasakan diri sholat 5 waktu, memahami ketentuan sholat 5 waktu, kemudian mempraktikkan sholat 5 waktu. Itulah kompetensi dari materi yang akan Bapak sampaikan. Kemudian di samping dari itu Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran, yaitu 1. Siswa dapat mensyukuri hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siswa dapat mensyukuri nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siswa dapat melaksanakan sholat fardu 5 waktu dengan tepat waktu. Siswa dapat beribadah dengan benar sesuai aturan syariat Islam. Siswa dapat mengidentifikasi pengertian sholat 5 waktu. Siswa dapat menunjukkan dalil-dalil disyariatkannya sholat 5 waktu. Siswa dapat menjelaskan syarat sah sholat. Siswa dapat menjelaskan sunnah sholat. Kemudian yang terakhir, siswa dapat menjelaskan yang membatalkan sholat. Demikian tujuan dari pembelajaran pada kali ini. Semoga semua tujuan itu bisa tercapai nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sekarang kita sampailah pada pembahasan sholat fardu. Apa itu sholat fardu? Pengertian sholat fardu beserta dalil-dalilnya akan Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan sekarang kita sampailah pada pembahasan sholat fardu. Apa itu sholat fardu? Pengertian sholat fardu beserta dalil-dalilnya akan Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan bahwa sholat itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Adapun menurut istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri ucapan salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Segala perkataan dan perbuatan yang termasuk rukun sholat mempunyai arti dan makna tertentu yang bertujuan untuk mendekatkan hamba dengan penciptanya. Demikian pengertian sholat menurut bahasa dan menurut istilah. Semoga anak-anak bisa dapat mengerti. Nanti kalau tidak mengerti bisa dibaca ulang di buku paketnya. Kemudian setelah pengertian dari sholat itu sendiri, Bapak akan menjelaskan dalil perintah sholat. Dalil perintah sholat itu sendiri Bapak akan bacakan, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u marraki'in. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Kemudian sholat fardu dikelompokkan menjadi 2, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain yaitu diwajibkan kepada individu, yang termasuk dalam sholat ini adalah sholat 5 waktu dan sholat Jumat bagi laki-laki. Itu fardu ain. Kemudian yang kedua fardu kifayah, yaitu diwajibkan atas seluruh muslim, namun akan gugur dengan menjadi menjadi sunnah bila telah dilaksanakan oleh sebagian muslim yang lain. Adapun yang termasuk dalam kategori ini adalah sholat jenazah. Jadi kalau satu muslim sudah melaksanakan kewajiban itu, untuk muslim-muslim yang lain akan menjadi sunnah seperti itu. Kalau fardu
kifayah. Kemudian pelaksanaan sholat 5 waktu harus berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam syariat Islam. Adapun ketentuan sholat 5 waktu sesuai contoh yang diberikan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Syarat sholat. Ketentuan syarat wajib dibagi menjadi 2, yaitu syarat sah sholat dan syarat wajib sholat. Tentunya nanti bisa dibedakan mana yang termasuk syarat wajib dan mana yang termasuk syarat sahnya sholat. Ini perlu diperhatikan. Yang pertama syarat sah sholat, kemudian yang kedua syarat wajib sholat. Kemudian sekarang Bapak akan menjelaskan satu persatu syarat sah sholat. Di antaranya suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian yang kedua suci badan, pakaian dan tempat dari najis yang telah kering maupun najis yang masih basah. Kemudian menutup aurat. Adapun untuk laki-laki mulai dari pusar sampai lutut, dan untuk wanita seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian yang keempat telah masuk waktu sholat. Kemudian yang kelima menghadap kiblat. Kalau belum masuk sholat berarti tidak bisa sholat, tidak boleh. Kemudian yang kelima menghadap kiblat, harus menghadap kiblat. Itu. Kemudian sekarang syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat yang pertama adalah Islam, yang kedua beliau, yang ketiga berakal, kemudian yang keempat suci dari haid dan nifas. Itu syarat wajib. Kemudian yang kelima sampai dakwah Islam kepadanya. Nah, sekarang Bapak jelaskan tentang rukun sholat. Rukun sholat ini hal-hal yang harus terpenuhi ketika kita melaksanakan sholat. Yang pertama niat, harus ada niat pertama. Kemudian yang kedua berdiri bagi yang mampu. Bagi yang mampu, kalau yang tidak mampu bisa duduk, bisa berbaring, atau bisa tiduran, atau yang parah lagi yang tidak bisa berbaring, tidak bisa duduk, yang tidak bisa duduk, tidak bisa tidur, hanya berbaring. Bahkan Islam mempermudah kita untuk sholat dengan cara berkedip saja, memberi isyarah saja setiap geraknya. Kemudian takbiratul ihram. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah. Kemudian ruku dengan tumak nina. Tumak nina itu adik-adik udah tahu, tumak nina itu berhenti sejenak. Berhenti sejenak. Kemudian i'tidal dengan tumak nina juga. Bangun dari ruku dengan tumak nina. Berhenti sejenak, kemudian sujud. Kemudian sujud 2 kali dengan tumak nina. Duduk di antara 2 sujud dengan tumak nina. Duduk tasyahud akhir dengan tumak nina. Membaca doa tasyahud akhir. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengucapkan salam dan tertib itu harus berurutan dari awal sampai akhir. Tidak boleh dilaksanakan yang akhir duluan, kemudian yang tengah, kemudian yang awal, atau di tengah duluan, tidak boleh. Tertib itu namanya. Kemudian yang selanjutnya adalah sunnah sholat. Sunnah sholat dalam sholat terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sunnah ab'ad atau sunnah yang ketika ditinggalkan maka harus diganti dengan sujud sahwi. Kemudian sunnah hayat atau sunnah yang apabila tidak dikerjakan maka tidak wajib menggantinya dengan sujud sahwi. Itulah perbedaan antara antara sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Kalau sunnah ab'ad harus diganti dengan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat
tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Sunnah ab'ad salat, duduk tasyahud awal. Ini artinya sunnah ab'ad salat adalah apa saja? Di antaranya adalah sujud tasyahud awal, membaca tasyahud awal, membaca sholawat Nabi pada tasyahud awal, membaca sholawat kepada keluarga Nabi, dan tasyahud akhir. Ini sunnah ab'ad yang perlu diganti dengan sujud sahwi. Kemudian sunnah hayat salat. Sunnah hayat salat diantaranya adalah mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, meletakkan kedua tangan di dada atau antara perut dan dada. Telapak tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Itu termasuk sunnah hayat. Kemudian mengarahkan pandangan kedua mata ke arah tempat sujud, membaca doa iftitah, diam sebentar sebelum membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca ta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah, mengeraskan bacaan surat Al-Fatihah dan surat pada surat Maghrib, Isya, Subuh, surat Jumat, surat Hari Raya, surat Tarawih, dan sholat witir pada bulan Ramadan. Kemudian sunnah hayat sholat diantaranya lagi membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca takbir setiap kali akan ruku dengan mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ihram, membaca tasbih ketika ruku dan sujud, mengangkat tangan ketika bangun dari ruku sambil membaca tasbih, berdoa ketika duduk di antara dua sujud, duduk sejenak waktu bangun dari sujud pada rakaat pertama, duduk iftirash, duduk tawaruk, berdoa setelah membaca sholawat Nabi, mengucapkan salam sambil menoleh ke kiri. Itu semua sunnah hayat pada sholat yang tentunya ketika kita lupa untuk melaksanakan itu tidak perlu diganti dengan sujud sahwi, berbeda dengan sunnah ab'ad. Kemudian selanjutnya hal yang membatalkan sholat, berbicara dengan sengaja, melakukan aktivitas selain gerakan sholat dengan banyak berturut-turut. Kemudian hadas, adanya najis, terbukanya aurat, berubahnya niat, membelakangi kiblat, makan, minum, tertawa terbahak-bahak, kemudian murtad. Itu hal yang membatalkan sholat. Kemudian selanjutnya setelah sunnah sholat, Bapak akan memberitahu tentang makruh sholat. Yang pertama, memejamkan mata, menengok ke kanan dan ke kiri tanpa ada alasan yang syar'i. Kemudian menyandarkan siku pada saat bersujud, menengadah ke langit, menghadap ke langit maksudnya, melakukan hal-hal yang dapat mengurangi kehusuan ketika sholat. Kemudian yang terakhir yaitu hikmah sholat. Sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Nanti bisa dicari di buku paket atau di Al-Quran, karena waktunya sangat sedikit maka tidak Bapak bacakan. Kemudian selanjutnya, sholat merupakan penanda orang muslim. Kemudian sholat merupakan tiang agama. Kemudian menghilangkan dosa dan penyakit hati. Itu dia hikmah dari sholat fardu sendiri. Demikian pembahasan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.